Facebook, Instagram, WhatsApp. Pasti kalian tahu kan siapa mengelola bisnis ini? Betul sekali, Mark Zuckerberg. Dia dikenal orang terkaya dan sukses di dunia, serta dihormati oleh banyak orang. Namun di balik kesuksesannya, ada tindakan licik yang hampir melanggar hukum. Kali ini kita akan lihat sisi gelap Mark Zuckerberg dan sejarah Meta dan Facebook untuk menilai apakah dia superhero atau dark hero. Titik awal Mark Zuckerberg. Pada tahun 2003, Mark Zuckerberg adalah seorang mahasiswa di Universitas Harvard yang menunjukkan bakat luar biasa dalam pemrograman komputer. Dia pertama kali menciptakan sebuah situs bernama FaceMesh yang membandingkan foto-foto mahasiswa untuk diberi peringkat. Situs ini segera menjadi topik perbincangan hangat di kampus, tetapi ditutup karena masalah privasi. Setelah itu, Zuckerberg mulai mengembangkan idenya yang disebut The Facebook, yang diluncurkannya pada Februari 2004. Awalnya, The Facebook hanya tersedia untuk mahasiswa Harvard, namun dengan cepat menjadi populer di kalangan mahasiswa dan meluas ke universitas Ivy League lainnya, seperti Universitas Columbia, Universitas Stanford, dan Universitas Yale. Pada musim semi 2004, situs ini telah menjangkau banyak universitas di seluruh Amerika Serikat, dengan ribuan mahasiswa mendaftar setiap harinya. Facebook berkembang pesat sebagai platform yang memfasilitasi interaksi antar mahasiswa. Seiring waktu, Facebook yang dimulai oleh Mark Zuckerberg di Universitas Harvard berkembang dari platform khusus mahasiswa menjadi jaringan sosial global. Ide awal dan ekspansi strategis berikutnya menjadikan Facebook salah satu raksasa internet seperti yang kita kenal sekarang. Konflik dengan saudara Winklevoss 2003-2008. Di balik pembuatan Facebook oleh Mark Zuckerberg di Harvard, ada konflik sengit dengan sepasang saudara. Pada tahun 2003, Cameron dan Tyler Winklevoss bersama Divya Narendra merencanakan untuk mengembangkan situs jaringan sosial bernama Harvard Connection, kemudian diganti menjadi ConnectU. Mereka meminta bantuan Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard yang juga seorang programmer, untuk mengembangkan proyek ini. Zuckerberg setuju untuk membantu mengembangkan Harvard Connection. Namun, ia memiliki ide sendiri dan memutuskan untuk meluncurkan The Facebook secara terpisah pada Februari 2004, yang awalnya tersedia untuk mahasiswa Harvard. Winklevoss bersaudara dan Narendra mengklaim bahwa Zuckerberg mencuri ide mereka dan meluncurkan situsnya sendiri menggunakan kode dan ide yang diambil dari Harvard Connection. Pada tahun 2004, mereka menggugat Zuckerberg dan akhirnya mencapai penyelesaian sebesar $65 juta dalam bentuk uang tunai dan saham Facebook pada tahun 2008. Namun, mereka merasa penyelesaian ini tidak adil dan mengajukan tuntutan lagi. Pada tahun 2011, Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 Alsace menolak tuntutan tersebut, mengakhiri perselisihan. Saudara Winklevoss kemudian menggunakan sebagian dari penyelesaian $65 juta tersebut untuk berinvestasi dalam Bitcoin pada tahun 2012. Saat layanan Facebook menyebar ke seluruh dunia, bisnisnya menghadapi masalah data privasi. Insiden program iklan Beacon 2007. Pada tahun 2007, Facebook meluncurkan program iklan bernama Beacon yang melacak pembelian dan aktivitas pengguna di situs lain dan menampilkannya di newsfeed Facebook tanpa persetujuan pengguna. Hal ini menimbulkan kekhawatiran privasi yang serius. Program ini mendapat banyak kritik dan Zuckerberg akhirnya meminta maaf. Akibatnya, Beacon dihentikan. Konflik dengan FTC 2011. Pada tahun 2011,
Komisi Perdagangan Federal ISS, FTC, memulai penyelidikan terhadap Facebook atas tuduhan bahwa perusahaan tersebut gagal memenuhi janji-janji perlindungan privasi kepada pengguna. FTC menuduh Facebook menyesatkan pengguna dalam beberapa aspek berikut. 1. Mengubah pengaturan privasi tanpa izin pengguna. 2. Membagikan data dengan aplikasi pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna. 3. Memberikan data pribadi kepada pengiklan tanpa persetujuan pengguna. 4. Menyampaikan informasi kebijakan privasi dengan cara yang menyesatkan. Zuckerberg meminta maaf atas kejadian ini dan Facebook berjanji untuk meningkatkan perlindungan privasi bagi penggunanya. Akuisisi dan peniruan perusahaan pesaing 2012-2014. Setelah mengatasi masalah privasi, Zuckerberg memperbesar bisnisnya dengan strategi akuisisi besar. Akuisisi Instagram 2012. Instagram, yang didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger pada Oktober 2010, segera menjadi sangat populer sebagai aplikasi berbagi foto. Melihat potensi dan popularitasnya yang cepat, Facebook menganggap Instagram sebagai pesaing potensial. Pada tahun 2012, Facebook memutuskan untuk mengakuisisi Instagram dengan harga $1 miliar, bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna mobile dan memperkuat dominasinya di pasar berbagi foto. Kegagalan akuisisi dan peniruan Snapchat 2013. Snapchat, yang didirikan oleh Evan Spiegel dan Bobby Murphy pada tahun 2011, menawarkan fitur unik di mana foto dan video yang dikirim akan hilang setelah beberapa detik. Pada tahun 2013, Facebook mencoba membeli Snapchat seharga $3 miliar, tetapi tawaran ini ditolak oleh Spiegel. Setelah gagal dalam akuisisi, Facebook mulai meniru fitur utama Snapchat dengan memperkenalkan fitur Stories di Instagram pada tahun 2016 yang kemudian menjadi sangat sukses. Facebook juga menambahkan fitur serupa ke platform utamanya dan WhatsApp untuk mengurangi pertumbuhan Snapchat. Akuisisi WhatsApp 2014. WhatsApp, yang didirikan oleh Jan Koum dan Brian Acton pada tahun 2009, dengan cepat menjadi aplikasi pesan yang sangat populer di seluruh dunia. Pada tahun 2014, Facebook mengakuisisi WhatsApp dengan harga $22 miliar, menjadikannya akuisisi terbesar dalam industri internet pada waktu itu. WhatsApp dianggap sebagai aset penting bagi Facebook untuk memperkuat kehadirannya di pasar negara berkembang. Skandal Cambridge Analytica 2016-2018. Banyak yang ingat pemilihan Brexit dan pemilihan Donald Trump di tahun 2016. Ternyata, Facebook memiliki peran besar di baliknya. Pada tahun 2018, terungkap bahwa Cambridge Analytica, sebuah perusahaan konsultasi politik, telah mengumpulkan data pengguna Facebook secara ilegal dan menggunakannya untuk kampanye politik. Data dari 87 juta pengguna diambil tanpa izin dan digunakan untuk mempengaruhi opini publik dalam referendum Brexit 2016 di Inggris, serta mendukung kampanye pemilihan Donald Trump di AS. Cambridge Analytica mengelola seluruh kampanye digital Trump menggunakan analisis data dan pemasaran yang sangat tertarget. Manipulasi ini berperan penting dalam memenangkan beberapa negara bagian dengan margin suara yang tipis. Ada dugaan bahwa skandal ini juga melibatkan campur tangan Rusia. Data yang dikumpulkan oleh Cambridge Analytica berasal dari aplikasi game bernama This Is Your Digital Life yang dikembangkan oleh Alexander Kogan, seorang peneliti dari Universitas Cambridge. Kogan, yang juga menerima dana penelitian dari pemerintah Rusia, menyajikan kuis kepribadian untuk mengumpulkan data profil Facebook pengguna. Ketika pengguna menginstal aplikasi dan mengisi kuis, aplikasi ini tidak hanya mengumpulkan data dari profil pengguna tersebut, tetapi juga dari profil teman-teman mereka. Dengan cara ini, aplikasi tersebut mengumpulkan data jutaan pengguna Facebook. Data ini kemudian dianalisis untuk memahami kepribadian, kecenderungan politik, dan preferensi individu, yang kemudian
digunakan untuk menyusun strategi iklan dan kampanye politik yang sangat tepat sasaran. Praktik ilegal ini diungkap oleh Christopher Wylie, mantan ilmuwan data di Cambridge Analytica. Wylie memaparkan bagaimana perusahaan tersebut mengumpulkan data jutaan pengguna Facebook secara ilegal dan memanfaatkannya untuk mempengaruhi hasil pemilu. Facebook mendapat banyak kritik karena dianggap membiarkan manipulasi opini publik oleh Cambridge Analytica untuk memperoleh pendapatan iklan yang besar. Model bisnis Facebook yang mengandalkan pengumpulan data pengguna dan penargetan iklan membuat mereka lamban dalam menanggapi penyalahgunaan data ini. Skandal ini memicu kritik luas, serta investigasi hukum dan regulasi terhadap Facebook dan Cambridge Analytica. Facebook berjanji untuk memperkuat perlindungan privasi pengguna, sementara Cambridge Analytica akhirnya dibubarkan. Mark Zuckerberg beberapa kali meminta maaf dalam sidang di hadapan Senat Alit Shapab dan berjanji untuk meningkatkan perlindungan data di Facebook. Insiden ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas dan etika Facebook, serta memicu respons hukum dan regulasi yang luas. Perubahan nama menjadi Meta. Pada Oktober 2021, Facebook mengumumkan perubahan nama menjadi Meta. I'm proud to announce that starting today, our company is now Meta. Rebranding ini bertujuan untuk menekankan visi masa depan perusahaan yang berfokus pada pengembangan metaverse. Langkah ini juga dilihat sebagai strategi untuk mengatasi berbagai skandal yang dihadapi oleh Facebook di masa lalu, termasuk skandal penyalahgunaan data oleh Cambridge Analytica dan masalah yang terungkap dalam dokumen internal yang dikenal sebagai Facebook Papers. Dokumen-dokumen ini mengungkapkan bahwa Facebook menyadari dampak negatif dari algoritmanya, namun tidak mengambil tindakan yang memadai untuk mengatasinya. Meskipun sudah rebranding menjadi Meta, perusahaan ini masih menghadapi masalah besar dalam bisnisnya. Iklan penipuan Facebook menyediakan platform bagi pengguna untuk memasang iklan, yang menjadi alat pemasaran kuat bagi perusahaan dan individu untuk menjangkau audiens yang ditargetkan. Namun, sistem ini juga sering disalahgunakan untuk memasang iklan penipuan. Iklan ini sering menggunakan nama dan gambar selebriti tanpa izin untuk menipu konsumen. Salah satu modus penipuan adalah dengan menampilkan selebriti seolah-olah mereka merekomendasikan produk atau layanan tertentu, seperti suplemen diet, produk kecantikan, atau investasi. Baru-baru ini, AI generatif juga dimanfaatkan untuk membuat video atau suara palsu dari selebriti guna menipu pengguna. Tindakan ini tidak hanya menyesatkan konsumen, tetapi juga merusak citra merek selebriti yang bersangkutan. Facebook mengklaim telah mengambil tindakan terhadap iklan penipuan ini. Namun, respons mereka seringkali terlambat. Banyak iklan penipuan yang tetap aktif dalam waktu yang lama sebelum akhirnya dihapus, memperbesar kerugian yang ditimbulkan. Iklan penipuan ini menghasilkan pendapatan iklan bagi Facebook, yang diduga menjadi alasan mengapa perusahaan lambat dalam menanganinya. Meta dikritik karena lebih memprioritaskan pendapatan iklan daripada melindungi pengguna dan menjaga etika. Ketergantungan terhadap media sosial Facebook dan Instagram. Penelitian menunjukkan bahwa platform-platform ini memicu pelepasan dopamin di otak pengguna, menciptakan perasaan senang dan kepuasan setiap kali pengguna menerima notifikasi, like, atau komentar. Facebook dan Instagram menggunakan skema imbalan variabel untuk meningkatkan frekuensi cek pengguna. Contohnya, Instagram menunda pemberitahuan like untuk mengirimkan banyak notifikasi sekaligus yang meningkatkan antisipasi dan kepuasan pengguna. Pendekatan ini mirip dengan mesin slot di kasino yang memberikan imbalan tak terduga untuk menarik pengguna.
Penelitian juga menunjukkan bahwa ketergantungan pada media sosial cenderung memburuk ketika pengguna menggunakannya sebagai mekanisme pelarian dari stres, kesepian, atau depresi yang dapat mengganggu hubungan nyata, pekerjaan, atau pendidikan, serta memicu masalah kesehatan mental. Selain itu, perbandingan terus-menerus dengan orang lain dapat menurunkan harga diri dan meningkatkan perasaan isolasi sosial. Saat ini, bisnis Meta stabil dengan pertumbuhan user dan revenue iklan yang meningkat. Mark Zuckerberg membuat bisnis model yang sangat kuat. Namun sejarah menunjukkan bahwa pertumbuhan Meta didorong oleh etis rendah. Tantangan ini masih berlanjut hingga kini. Apakah Mark Zuckerberg terus sukses dengan cara ini atau mengalami gagal besar di masa depan? Mari kita lihat bersama. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Saya sangat suka Indonesia dan buat video ini untuk memberikan sedikit ilmu baru kepada teman-teman Indonesia. Dukungan kalian menjadi motivasi saya untuk membuat video berikutnya. Jadi tolong subscribe channel ini, like dan komen ya. Perusahaan saya Timdo, kami menyediakan layanan IT seperti pembuatan website dan aplikasi mobile, AI, serta konsultasi IT. Kami juga memiliki kursus yang ajarkan teknologi untuk anak-anak dan remaja. Kemudian, kami ada program yang mengajarkan bahasa Jepang untuk mendukung teman-teman bekerja di Jepang. Jika teman-teman tertarik dengan layanan kami atau ingin kolaborasi dalam bisnis, silakan hubungi saya. Saya sangat menanti kolaborasi dengan teman-teman semuanya. Arigatou!